Bayern Munchen masih sangat perkasa di hadapan Barcelona. Menjadi kebangkitannya Liverpool ya. Juventus ini berbeda sekali kalau main di Liga Champions sama Liga Italia. Nggak punya DNA. Khususan mengundang jurnalis dari internasional, kita akan bahas Liga Champions Matchday yang kedua fase grup kemarin, tengah pekan kemarin. Ini pertandingannya banyak yang seru, lumayan ada kejutan seperti matchday yang pertama. Kalau matchday yang pertama banyak kejutannya, kali ini ya ada beberapa kejutan. Kira-kira apa yang menarik di matchday kedua kali ini? Sebelumnya teman-teman yang gabung, selamat datang. Jangan lupa nanti kita diskusi bersama di kolom komentar. Jangan lupa, jangan malu untuk berkomen di sini. Kita di sini senang-senang saja menghabiskan malam minggu. Ya, mumpung malam minggu ya. Mumpung malam minggu, yang nggak punya pacar, jomblo-jomblo silahkan merapat. Mari kita diskusi Liga Champions. Ya. Yuk langsung, Mas. Gimana matchday kedua? Ya, matchday kedua kemarin lumayan banyak yang seru ya. Ini ada dari grup A, akhirnya Liverpool menang untuk pertama kalinya. Oh, mantap. Kemudian setelah kemarin kalah. Ya kalah. Oke. Lalu ada yang Bayern Munchen yang masih perkasa dari Barcelona, meskipun Barcelona sudah membeli penyerang Bayern Munchen yang jadi kryptonite-nya ya istilahnya. Lewandowski akhirnya juga belum bisa membobol gawang mantannya. Ya, benar. Lalu ini juga ada AC Milan yang menang di San Siro ya, di Liga Champions. Perdana ya, setelah perdana. Berapa tahun itu? 7, 8. Ya, terakhir 2013 2014 kalau nggak salah ya. Lanjut, raksasa Liga Italia satunya ini. Kayaknya ada yang merana. Aduh, jangan dulu lah. Jangan berita yang sedih dulu. Ini iya. ada Napoli yang lagi-lagi menang. Oke. Masih konsisten ya di Liga Champions. Lanjut. Nah, ini kemudian juga Chelsea yang melakukan laga kandang perdana bersama Graham Potter, pelatih barunya, tapi hasilnya juga sayang sekali masih imbang ya kemarin 1-1. Ya. Nah, lalu ini juga juara bertahan dari Liga Champions Real Madrid lancar sekali menang tanpa kebobolan kayaknya ini. Oke. 2-0. Lalu ya seperti kita ketahui tadi ada klub dari Liga Italia yang merana. Lagi-lagi kalah 2-1 setelah kemarin pada matchday pertama kalah 2-1 juga dari PSG. Juventus. Oke, langsung lanjut aja kita masuk ke pilihan pertandingannya yang kira-kira menarik untuk dibahas apa ya? Yang dibahas. Kalau Mas Hari sendiri apa ini kira-kira? Kita pilih. Ini Inter aja dulu. Inter dulu ya. Ya, kemarin kan di matchday pertama kalah. Keok dari Bayern Munchen ya 2-0 juga kemarin. Bayern Munchen di Giuseppe Meazza. Nah, ini akhirnya bisa menang juga ya, lawannya Victoria Pleasant ya, gimana? Harusnya sih bisa menang dan akhirnya bisa menang. Pertandingannya gimana ini kemarin nih, Mas? Nah, kemarin Inter ini kan pada matchday pertama sempat kalah juga ya dari Bayern Munchen. Tentunya target menang jadi istilahnya target utama, karena ini juga mempengaruhi dari posisi dari Simone Inzaghi ya, karena di Liga Italia juga permainannya juga belum terlalu terlihat. Masih gitu. Kalau di media sosial Twitter itu kayak apa namanya? Allegri miskin taktik. Loh, kok Allegri gitu? ini Inter Milan gitu. Sorry. Maaf, saya masih ke bawah Juventus. Aduh. Maaf. Inter Milan ini kan. Aduh, Inter Milan ini. Balik Inter Milan. Gimana tadi? Ya. Inter Milan kan juga masih belum menemukan performa terbaiknya di Liga Italia ya. Jadi juga di Liga Champions juga harus memburu kemenangan, karena juga beberapa selentingan mungkin ada istilah juga Simeone mulai diragukan ya kapasitasnya begitu. Nah, pada akhirnya Inter Milan akhirnya menang juga 2-0 dari Victoria Pleasant. Ini kan mereka si Inter Milan kan masuk grup neraka. Sementara si Bayern Munchen ini kemarin kan menang lawan Barcelona. Yang mana ngomong apa? Yang mana kemarin digadang-gadang setelah mendatangkan Robert Lewandowski. Itu paling tidak bisa mengimbangi lah, walaupun Xavi kan dihitung pelatih baru, masih baru lah, udah satu musim lah.
Tapi ternyata Bayern Munchen masih sangat perkasa di hadapan Barcelona. Gimana ini? Ya, Dari sisi pertandingannya. Kemarin Xavi sempat ngomong bahwa ini rumah kandang Bayern Munchen itu bukan ibaratnya rumah hantu atau rumah horor ya, katanya begitu. Tapi ternyata bagi Barcelona. Ya, bagi Barcelona. Tapi kenyataannya Barcelona sendiri harus keok lagi dari Bayern Munchen. Nah, kalau dihitung-hitung dari pertemuan terakhirnya, kalau di jumlah ya, termasuk kekalahan memalukan 28 yang dulu-dulu itu dan juga 2 kali 3-0 itu, total Bayern Munchen itu memasukkan 16 gol, sementara Barcelona baru 2. Nah, itu. sedih ya. Cules gimana Cules ini? Nah, kalau dilihat dari permainannya kemarin sebenarnya Barcelona di babak pertama ngeri-ngeri sedap. Soalnya 3 peluang, kalau nggak salah ya, kemarin nonton itu 3 peluang di babak pertama terutama dari Lewandowski ya. Itu sempat mengancam gawang dari Bayern Munchen. Itu untungnya Bayern Munchen kipernya masih Neuer itu hitungannya. Tapi ya mau gimana lagi di babak kedua ya permainan dari Barcelona kayaknya mulai mengendur, terus ada tempo yang diperlambat, akhirnya juga kebobolan 2 gol cepat, cuma jeda 4 menit kan, di menit 50-an dari Leroy Sané dan juga Lucas Hernandez. Ini saya kemarin sempat ngikuti setelah pertandingan di media sosial kan, di Twitter. Saya nggak tahu ini apakah beneran kutipannya dari si siapa? Thomas Müller. Oh, Thomas Müller, ya. Yang bilang bener Barcelona itu beli mesin gol dari Bayern Munchen, tapi mereka nggak tahu cara nggak membeli sekalian cara mengoptimalkan mesin golnya itu. Nah, itu nggak tahu saya tuh apakah Thomas Müller beneran ngomong gitu atau enggak. Tapi menarik juga sih. Ya memang kalau dilihat di individu di La Liga sebenarnya nggak melempem banget ya si Lewandowski. Bisa hat-trick kan langsung nyetel lah ibaratnya. Kemarin di Liga Champions pas laga perdana pun langsung hat-trick gitu. Oh, nah itu. Nah, ya mungkin karena ini Bayern Munchen aja sih kayaknya. Masih terlalu perkasa untuk Barcelona. Oke, next. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya itu ini ada yang komentar dari Pokoja. Liverpool keren. Juara Champions League musim ini. Nah, mantap. Sekarang kita cari Liverpool dulu. Liverpool kemarin kan menang atas Ajax. Gimana nih, Mas? Nah, Liverpool lawan Ajax. Kemarin ini juga menjadi kebangkitannya Liverpool ya setelah kemarin kalah dibantai habis-habisan sama Napoli. Nah, ini juga akhirnya Mohamed Salah buka keran gol ya, alhamdulillah gitu ya. Kemudian lalu bisa dibalas cuma 10 menit sama Mohamed Kudus yang kemarin hitungannya golnya cakep itu hitungannya lah. Keren ya? Keren itu keren banget tuh bagi apa ya? Posisinya padahal dia aslinya gelandang tapi kok dilihat di formasi kemarin jadi penyerang. Mungkin fleksibilitasnya kali. Nah, bisa jadi. Nah, ketika pertandingan kalau pas dilihat tuh kayaknya berimbang ya. Liverpool main di Anfield udah ngotot, posisinya udah menang banyak. Pada akhirnya ditentukan oleh gol dari sundulan back Joel Matip. Nah, ini juga salah satu. Tapi agak juga ya, apa maksudnya? Pertandingannya apakah terlalu sengit? Ini kan gol-golnya kalau dari gol pertama, gol kedua kan nggak terlalu jauh di babak pertama, jeda 10 menit. Tiba Joel Matip ngegolin hampir di injury time ya, mau habis. Nah, memang pertandingannya sesengit itu Liverpool. Apakah menjanjikan pertandingannya atau gimana? Atau Ajax yang bisa mengimbangi Liverpool? Nah, kita coba lihat statistiknya aja, Mas. Nah, penguasaan bolanya menang Liverpool loh. Tembakan aja 24. Berarti di sini kalau bisa disimpulkan adalah Liverpool belum bisa memanfaatkan peluang yang ada. Ya, itu sih. Atau memang kiper atau pertahanannya Ajax memang lagi bagus. Padahal udah kehilangan pemain-pemain kunci loh itu Ajax itu. Ya, tapi mau gimana lagi, mungkin kalau Liverpool ya itu kemarin penyerangnya kalau nggak salah Roberto Firmino apa ya? Kita cek. Jota malah. Jota lalu ada Diaz, ada Mohamed Salah. Nah, kalau dilihat dari penampilan Liverpool memang beberapa pertandingan terakhir kayaknya memang kehilangan Sadio Mane ini benar-benar mempengaruhi banget nih kayaknya. Kelihatan sekali ya? Iya, kelihatan sekali. Dimana
beberapa media mungkin melihat kalau hadirnya Darwin Nunez ini mungkin mengubah gaya bermainnya dari Mohamed Salah yang biasanya finisher, sekarang jadi kayak kreator atau pelayannya lah ya, karena kan ada penyerang tengah murni. Sementara biasanya kan Jurgen Klopp atau di Liverpool ini kan memainkan peran false nine ya, jadinya dari winger-wingernya itu lebih banyak tusukannya dan juga lebih banyak mencetak golnya. Oke. Kita tunggu apakah Liverpool bisa kembali bergairah seperti beberapa musim yang lalu. Seperti kata Mas Pokojah, Liverpool keren, juara Champions League musim ini. Yuk teman-teman yang baru hadir, silahkan kita komen di sini, kita diskusi bersama-sama. Ini baru match day kedua tapi udah sangat seru. Peta kekuatan masih klub-klub raksasa masih bisa dikatakan masih merata ya. Masih yang lancar-lancar jaya ini adalah Real Madrid, juara bertahan. Real Madrid tergabung di grup F hitungannya ya easy lah ini ya. Easy. Harusnya lolos dengan mudah. Kalau bisa sapu bersih nih harusnya. Cuma beberapa musim terakhir kayaknya satu grup terus sama Shakhtar Donetsk dan itu. Apa ya? Langganan kali. Langganan poin. Sama juga kayak Bayern Munchen Barcelona berarti. Tergabungnya sama terus. Langganan poin juga. Ini kayaknya fans Real Madrid ini tinggal santai-santai aja sampai babak 16 besar deh ini. Harusnya gampang ini. Ya, ini kalau dilihat kemarin permainannya sempat ini kan si Madrid ini kan harus kehilangan Karim Benzema yang cedera pas lawan Celtic ya kemarin, cuma main setengah jam aja dimasukkan Hazard. Nah, Hazard sendiri pas gantiin Karim Benzema kemarin sempat nyumbang 1 gol sama 1 assist. Di matchday kedua ini, nah kayaknya kok mungkin permainan dari Real ini kan gol-golnya di babak kedua ya. Nah, ini berarti membuktikan bahwa mereka sebenarnya memang sangat membutuhkan seorang finisher seperti Benzema ya, tetapi dari 2 gol yang dicetak melalui gelandang, nah 2 gelandang berarti Real Madrid sepertinya nggak susah-susah amat sih kalau cuma cetak gol ke gawang lawan itu. Masih ada Valverde, kemudian juga ada Asensio, dan juga lagi pula juga ada pemain kayak Vinicius Junior ya yang berapi-api dan wingernya ngusak ngasik lah ibaratnya. Ngusak ngasik. Oke. Kayaknya emang Real Madrid ini sedang berada di jalur yang tepat. Lanjut, ini yang seru ini. Man City, Borussia Dortmund. Ketemu mantan ini si monster satu ini. Agak gimana ya? Ini bocah satu ini emang Kamu jangan jauh-jauh, kamu out frame. Agak masuk. Nah. Gimana ini? Erling Haaland cetak gol lagi. Gila ini bocah ini. Mana ya? Kemarin sempat ya di Bola Sport itu sempat bahas kedatangan Haaland sama Nunez. Mana yang bakal moncer, mana yang flop. Nah, terbukti sekarang bahwa seorang Haaland ini memang benar-benar pembelian yang tepat bagi Manchester City dan benar-benar dibutuhkan oleh Pep Guardiola kalau memang Manchester City pengen juara Liga Champions ya terutama ya. Nah, kalau dilihat dari pertandingan kemarin ini Dortmund sempat unggul dulu ya lewat Jude Bellingham, meskipun juga gol-golnya ini layaknya di babak kedua semua. Dan John Stones sendiri kemarin cakep hitungannya, golnya lah luar kotak penalti kalau nggak salah itu, seorang back ya. Nah, kemudian juga Erling Haaland kalau dilihat dari golnya ini kayak kungfu ya. Kungfu ini anak asuh Ibrahimovic apa gitu. Tapi kalau lihat dari golnya juga ciri khas banget kayak logonya Bundesliga ya. Mencocor bola pakai kaki. Oke, kita lihat di grupnya, grup G. City ada Dortmund, Copenhagen, Sevilla. Ya, ini sudah sempurna. Tinggal nunggu 16 besar lah. Easy buat City ini. Ada peluang kali ya untuk jadi kandidat juara. Bisa jadi ada peluang, tapi melihat kemarin ya lawan Real Madrid di comeback, kita nggak tahu bola itu benar kan. Ya kita ketemunya kalau tim-tim besar langsung ya susah. Ya belum bisa ya mungkin kita tunggu di 16 besarnya. Mungkin matchday keempat kelima mungkin baru kelihatan ya nanti ya ketemunya lawan-lawannya siapa. Oke. Itu kita lanjut next ke
Ini kayaknya agak menarik juga dibahas. Ini klubnya AC siapa ini? Milan akhirnya bisa menang perdana di kandang di Liga Champions ya. Ya, Liga Champions sejak 2013 yang lalu. Juara yang akhirnya kembali ke habitatnya. Habitat 3-1 melawan Dinamo Zagreb. Seperti biasa Olivier Giroud, the big apa istilahnya? Apa? Big man in the big match. Aduh, the right man and the right time gitu. Salah Mas. Ya, ini gimana Mas? Pertandingannya kemarin. Nah, Milan. Kalau Milan bermain di Liga Champions dan juga Liga Italia, seperti katanya Pioli kemarin itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nah, nggak ada bedanya karena apa? Sekarang permainan Milan ini benar-benar mengandalkan kecepatan banget ya, kecepatan ya kayaknya. Kecepatan. Ya. Dari sayap-sayapnya terutama dari winger eksplosifnya Rafael Leao. Kalau dari komentator AC Milan itu Rafaelinho. Rafaelinho, oke. Nah, kemarin ini juga kalau nggak salah ya, AC Milan ini unggulnya dari statistik kelihatan banget jauh ya, 57%, kemudian akurasi operannya sampai 88%. Sekali lagi membuktikan bahwa Giro ini tua-tua keladi tapi tetap subur. Ada impactnya. Tapi Zagreb kemarin juga mainnya juga lumayan sih, beberapa kali juga permainannya itu mengancam gawangnya Maignan. Nah, tapi kita tahu kualitasnya Maignan seperti apa ya kan? Calon peraih Ballon d'Or. Tapi ratingnya di FIFA 23 cukup oke lah hitungannya. Siapa itu Donnarumma? Kami punya Maignan. Ayo teman-teman, lanjut. Nah, tapi ini kan di grup yang cukup sengit juga sebenarnya. Masih ada Chelsea, tapi Chelsea kemarin ya nuwun sewu masih belum menemukan konsistensi permainan karena pergolakan internal seperti kemarin ganti pelatih, kemudian masih meramu-ramu strategi, sempat kalah dengan Zagreb juga malahan ya kan, lawan Zagreb kalah, akhirnya lawan Salzburg imbang, itu pun mainnya di kandang sendiri juga. Gimana kalau dari Chelsea sendiri kan baru ganti pelatih, baru apa namanya sama Harry Potter. Yes, Harry Potter. Graham Potter. Ini permainannya gimana? Apakah masih terbawa pola permainan dari Tuchel atau dia sudah mengaplikasikan sendiri permainan dari Graham Potter? Kita coba lihat dulu susunan pemainnya, Mas. Saya nggak lupa ini. Oke, susunan pemain. Nah, ini kemarin Chelsea ini kipernya si Mendy ini cedera, kemudian dimainin Kepa, masih juga tanpa Kante. Kelihatan sih kalau masih kebawa permainannya sama Tuchel ya. Tapi kemarin katanya beberapa pendukung Chelsea di media sosial ini melihat ada sedikit progres ya, lebih baik lah. Lebih secara permainan. Secara permainnya lebih berani mulai menyerang, kemudian temponya lebih bersingkat. Cuma jeleknya beberapa mungkin masih melihat sering mengoper ke belakang. Nah itu. Liga Inggris kok ngoper ke belakang. Katanya kick and run. Nah itu dia. Liga Inggris kok back pass. Dan itu kan ada juga Aubameyang, mungkin Havertz sendiri juga masih belum maksimal beberapa laga karena kayaknya belum ngegolin deh itu orang Jerman itu. Aubameyang juga kecepatannya kemarin terlihat walaupun finishingnya masih belum terlihat bagus. Sterling juga sudah mulai nyetel meskipun kemarin juga main sebagai winger ya. Tapi bisa mencetak gol. Nah, itu juga ada nilai tersendiri buat Chelsea. Mungkin perbaikannya ya apa ibaratnya koherensi atau ya kedekatan satu sama lain aja lah untuk formasi ya. Mungkin pemain-pemain bagus di Chelsea ini mungkin perlu diasah lagi terutama untuk formasi yang tepat seperti apa. Kayaknya butuh makrab ini. Makrab ke TW atau ke mana itu? Kaliurang biar semakin akrab pemain-pemain kan habis gejolak internal gitu. Dieng bisa Mas Dingin. Dieng kalau Jakarta ya di puncak. Cisarua ya. Karena habis gejolak internal, makrab, nah habis itu jerit malam. Pramuka.
Tapi secara peluang di grup ini masih ada kesempatan ya? Masih ada. Masih ada 4 match lagi ya. Harus sapu bersih sih sambil berharap yang lain terpleset juga. Berarti Milan kalah no. Yo, jangan sampai. Target musim ini ada melangkah lebih jauh daripada musim lalu. Yes. 16 besar kan? Ya, musim lalu sedih sekali sih ya. Ya, musim lalu tahu sendiri lah gimana. Musim lalu biarlah berlalu. Ya, oke, kita lanjut. Kisah sedih. Kisah sedih untuk raksasa Italia, Juventus. Ya, si nyonya tua. Juventus ini kemarin secara permainan sebenarnya sudah oke ya di babak pertama, bahkan mereka langsung unggul, lagi-lagi Acardius milik. Nah, ini udah kayaknya beberapa pertandingan ini sering mencetak gol buat Juve ini kayaknya ini. Walaupun statusnya pinjaman ya. Iya. Tapi di Liga Champions ya who knows, Juventus ini berbeda sekali kalau main di Liga Champions sama Liga Italia. Nggak punya DNA. Saya nggak bilang loh. Sebelum gol Muntari diakui. Waduh. Nah, ini juga sepak bola ini nggak ada yang tahu karena pada akhirnya Benfica yang menang dengan skor 2-1, identik banget kayak matchday pertama ya kayak di PSG. Nah, itu pun karena penalti Joao Mario ya yang di VAR pelanggaran di kotak penalti. Nah, ini kemarin sempat seru juga ini pertandingannya. Serunya apa? Ada kayak gelut-gelutnya itu Mas Hari. Oh, gelut-gelut. Nah, jadi Joao Mario ini setelah mencetak gol penalti, dia kan selebrasi tangannya ke belakang kuping sambil melet, dilarang lidah. Maksudnya apa itu? Nah, salamander. Nah, bukan. Ini kan Joao Mario kita tahu dulunya pernah jadi pemain Inter Milan. Yeah. Tapi flop lah, ya kan. Nggak begitu banyak, lebih banyak jadi musafir kemana-mana lah. Ya, sekolah. Nah, sekolahin ya. Nah, itu mungkin kalau dari media Italia membahasakannya bahwa Joao Mario ini masih ada jiwa sebagai pemain Inter yang bisa mencetak gol ke gawang Juventus. Ini kayaknya ada pride-nya tersendiri gitu kan. Musuh bebuyutan kan. Lagi pula dia selebrasinya kayak gitu, ngejek di depan penontonnya Juve ya. Sambil ngejek kan, itu kan ibaratnya kan gesturnya ngejek. Nah, Bonucci nggak terima. Bonucci di pinggir lapangan itu sempat adu mulut sih sebelum dirilai sama teman-teman sama orang. Penasaran. Joao Mario celebration. Ini dia. Oh, nggak kelihatan. Ini dia. Nah, itu kan baik Bonucci and Joao Mario class after Benfica school. Karena mengejek. Oke, kita lihat dari grup H-nya Juventus. Cukup seru gitu. 6 poin, ada 2 klub ya. Kalau dari peluang, kalau 2 kali kalah di awal tuh kayaknya lumayan berat ya. Berat. Karena apalagi ini pernah udah di kandang, sampai besok main di Benfica, tekanannya mungkin jauh lebih besar lagi kan. Iya. Ya, imbang pun ya semoga lah. Semoga lah Juventus. Oke, selanjutnya yang menarik lagi ada apa ya? Rekornya Messi kemarin ya. PSG ya? PSG. Bikin rekor apa lagi bocah itu? 2 rekor. Langsung 2 dalam sekali pertandingan. Rekor apa, Mas? Pertama, sebagai pencetak gol terbanyak dengan 39 klub berbeda. 39 klub. Lalu pencetak di 39 klub. Di 39 ke gawang 39 klub. Nah, itu maksudnya itu. Yang klubnya cuma 2 dia, Barca sama PSG. Bingung saya malah 39. Terus sebagai pencetak gol terbanyak di fase grup kalau nggak salah Liga Champions. Itu juga ngelewatin rival abadinya Cristiano Ronaldo yang harus bermain di Liga Jumat. Bal-balan kok Liga Jumat. Sunnah Rasul. Aduh. Oke, kayaknya itu aja kali ya pertandingan yang menarik untuk dibahas di malam minggu kali ini. Teman-teman, masih sepi-sepi aja, mungkin nanti kali ya.
Di match day ketiga ada big match nggak ini? Wah ini Inter Barcelona. Gimana ini kira-kira? Kasar aja, soalnya kan masih ada liga-liga lokal kan. Jadi, Inter Barcelona. dari pertemuannya gimana gitu? Kalau dari lihat bayangannya ya, kalau kemarin-kemarin sih kayaknya Barcelona ini juga masih belum sempat menang nggak sih? Lupa gue musim lalu itu, 2 musim lalu pas ketemu di Giuseppe Meazza imbang apa ya? Kalau dari rekor pertemuan ya banyak memihak Barcelona ya, kayak tahu aja lah transfer musim panasnya kayak apa, cuma bola itu bunda itu aja. Ya, tapi ya intinya yang menarik besok patut ditunggu ya ini Inter Barcelona. Ya grup neraka lagi-lagi. Terus ada apa lagi ya? Chelsea, Wah, AC Milan. ini juga menarik, ini pertemuan Thiago Silva ya. Yes. Tinggal dimainin apa enggak besok ini? Setelah 10 tahun kan ya berpisah ya. Ya. 2012 ya. Ya, 2012. Oke, kayaknya itu aja. Benfica PSG ini rebutan pemuncak klasemen ini. Oh ya, Sama-sama poin sempurna kan tadi 6 poin. Tapi ya kayaknya PSG sih. Ya. Tahu sendiri. Ya, di atas kertas kok. Ya, ini klub Brugge lalu Atletico Madrid. Ini klub Brugge juga menarik ini. Di grup B ini lihat aja coba. Ada mantan juara Porto, lalu ada jagoan Atletico Madrid, Leverkusen. Malah klub Brugge baru aja kehilangan deket layar. Ketelire. Masih perkasa-perkasa aja, bahkan Ini kejutan ini ya berarti ini. Iya, kejutan. grup B yang kiranya banyak mikir wah ini Atletico Porto, ternyata malah klub Brugge. Ya benar. Ya menarik, kita tunggu saja besok di match day ketiga. Kayaknya cukup sekian kali ya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Ciao. Selamat bermalam minggu. Selamat malam minggu yang punya malam minggu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.